COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina dan sudah menyebar ke berbagai belahan di dunia termasuk Indonesia. Kasus di Indonesia ini pertama kali ditemukan di Depok, Jawa Barat pada akhir Maret 2020. Sampai sekarang, kasus COVID-19 di Indonesia terus berkembang hingga menyebar ke berbagai pulau di Indonesia. Pemerintah pusat pun sudah berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai cara. Salah satu caranya penetapan PSBB dan penutupan tempat yang ramai dikunjungi masyarakat. Namun cara ini masih kurang efektif karena semakin hari kasus COVID-19 ini semakin bertambah. Per tanggal 21 September 2020 terdapat 249.000 kasus COVID-19 dengan 181.000 yang sembuh dan 9.677 yang meninggal dunia. Pemerintah daerah pun juga turut menerapkan protokol kesehatan di masing-masing wilayahnya, seperti di Surabaya dan Bali. Surabaya dan Bali termasuk ke dalam kota besar yang ada di Indonesia, dengan masyarakat dan wisatawan yang cukup banyak. Surabaya dan Bali menerapkan protokol kesehatan seperti PSBB, penutupan tempat-tempat ramai, meresmikan pos kesehatan, dan kewajiban swab bagi masyarakat atau pendatang dari luar daerah. Protokol kesehatan yang diterapkan di Surabaya dan Bali cenderung kurang efektif, dikarenakan masyarakat terlalu banyak dan masyarakat yang kurang peduli akan aturan ini. Seperti yang dapat dilihat pada data, bahwa kasus COVID di Surabaya dan Bali cenderung meningkat. Pada kota besar, PSBB ataupun protokol kesehatan lama-kelamaan akan diabaikan karena kurangnya kesadaran masyarakat. Hal ini dikarenakan di Surabaya ataupun Bali masih terdapat tempat wisata ataupun mal yang masih dibuka tanpa memberikan batasan pengunjung. Mereka hanya menerapkan social distancing, pengecekan suhu, penggunaan masker, serta hand sanitizer. Juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengatakan Bali menjadi provinsi dengan kenaikan kasus tertinggi pada minggu awal September dengan persentase kenaikan lebih dari 100% dan Bali menjadi provinsi yang mengalami kenaikan jumlah kasus positif COVID-19 paling signifikan, menyusul Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Kesehatan Bali, Iketut Suarjaya, menghimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap virus corona karena banyak kasus orang tanpa gejala atau OTG. Penyebaran COVID-19 di Surabaya tidak mengalami penurunan yang signifikan sehingga baru-baru ini pemerintah Surabaya membuat kebijakan baru yang mewajibkan setiap pendatang yang akan menginap di Surabaya selama lebih dari 3 hari diwajibkan untuk swab test. Hal ini bertujuan agar masyarakat Surabaya atau pemerintah Surabaya dapat mengetahui status kesehatan warga yang masuk ke wilayah Surabaya. Sedangkan warga yang berKTP Surabaya bisa langsung mengecek atau memeriksakan diri ke puskesmas yang berada di Jalan Gayung Sari, Surabaya. Namun kebijakan swab gratis ini tidak berlaku bagi pendatang atau KTP yang bukan Surabaya. Penerapan kewajiban wajib swab test untuk menekan penyebaran COVID-19 di Kota Pahlawan ini berlaku untuk pendatang, pekerja, ataupun mahasiswa di Surabaya. Selain itu, warga Surabaya yang sempat tinggal di luar kota selama 7 hari berturut-turut saat pulang ke Surabaya atau ke rumah harus bisa menunjukkan hasil swab test bebas COVID-19. Kebijakan ini sudah berlaku mulai tanggal 14 September lalu. Hal ini berbanding searah dengan yang terjadi pada kota kecil seperti Madura dan Sidoarjo, di mana kota kecil mayoritas masyarakatnya susah untuk diatur. Pemerintah daerah sudah menerapkan hal yang sama dengan protokol yang ada di kota besar. Akan tetapi masyarakat pada kota kecil juga susah untuk mengikuti protokol yang diberlakukan.
Hal ini dipengaruhi beberapa hal, seperti faktor pendidikan. Contohnya, seperti kota kecil di Madura dan Sidoarjo, kurang adanya sosialisasi tentang COVID-19 ini, sehingga masyarakat tidak merasa bahwa virus ini berbahaya bagi mereka dan orang sekitar. Faktor yang kedua, faktor ekonomi. Di Madura dan Sidoarjo, perekonomian masyarakatnya berada di bawah kota besar seperti Surabaya dan Bali. Mereka lebih mementingkan untuk tetap bekerja agar membiayai hidupnya daripada mentaati protokol yang dibuat. Karena kurangnya sosialisasi terhadap pencegahan virus corona, Puskesmas dan Polsek daerah Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur sempat mengadakan sosialisasi untuk warga setempat. Sosialisasi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Berdasarkan data pada tanggal 21 September 2020, di Kabupaten Pamekasan terdapat 320 kasus yang telah terkonfirmasi, di antaranya 274 yang sembuh dan 30 yang meninggal. Sedangkan di Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 21 September sudah mencapai 5.969 kasus, di antaranya 4.897 yang sembuh dan 409 yang meninggal. Pada bulan Juli lalu, sejumlah orang di Waru Pamekasan, Jawa Timur berusaha mengambil jenazah yang sebelumnya merupakan pasien dalam pengawasan atau PDP yang hendak dimakamkan oleh petugas dengan protokol COVID-19. Pihak keluarga ingin ambil paksa jenazah tersebut dan ingin memakamkannya sendiri. Sejumlah orang melakukan aksi intimidasi terhadap petugas medis, bahkan menggunakan senjata tajam. Selain itu, beberapa warga mengepung Puskesmas Bandaran, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, bermaksud memaksa agar salah satu pasien tidak dirujuk ke rumah sakit daerah Pamekasan lantaran khawatir dinyatakan positif COVID-19. Selain itu, pemerintah Surabaya atau daerah kurang adanya pengawasan dari pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari adanya beberapa daerah masyarakat yang dibiarkan saja. Misalnya, pemberlakuan protokol tidak terlalu ketat dan tidak ditindaklanjuti. Selama pandemi ini pun banyak kasus penyalahgunaan dana COVID-19 di daerah oleh instansi daerah. Contohnya, di Sidoarjo, tidak ada pos pelayanan kesehatan yang seharusnya tersebar di beberapa titik wilayah.